Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lady Fadila dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. NIM saya 314020000282. Di sini saya akan membahas tentang standar akuntansi dan kerangka konseptual akuntansi. Standar akuntansi dan kerangka konseptual akuntansi. Pembahasannya meliputi yaitu 1. Standar akuntansi itu sendiri dengan pengertian dan mengapa standar akuntansi itu diperlukan. Yang kedua yaitu kerangka konseptual. Di sini akan membahas tentang pengertian dan ilustrasi dari kerangka konseptual itu. Yang ketiga, level 1 yaitu tujuan pelaporan keuangan. Yang keempat, level 2 yaitu karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu level 3, membahas tentang asumsi, prinsip, dan kendala akuntansi itu sendiri. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu deskripsi tentang masalah yang dihadapi, yang kedua diskusi logis cara pemecahan masalah, dan yang ketiga berkaitan dengan keputusan teori dan diajukannya suatu solusi. Cangkupan dari standar akuntansi itu sendiri yaitu 1. Kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan, yang kedua pernyataan standar akuntansi atau PSAK. Standar akuntansi terdiri dari 1. Standar akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP, dan yang ketiga standar akuntansi syariah, dan yang keempat standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Bertujuan agar laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah kaidah akuntansi yang boleh dipergunakan oleh usaha dengan skala kecil dan menengah atau usaha UMKM. Yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah. Ditunjukkan terhadap badan usaha atau organisasi yang memiliki pedoman bisnis berbasis syariah. Alasan perlunya standar akuntansi syariah ini karena ekonomi syariah sendiri memiliki beberapa perbedaan dengan konsep ekonomi konvensional. Dan yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintah. Ditunjukkan pada badan pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Ini untuk tambahan saja. Menurut ED pada tahun 1977 membagi standar dalam 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu akuntan memberitahu pemakai tentang cara mengungkapkan metode dan asumsi yang dianut. Tipe yang kedua membantu pencapaian beberapa keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu. Tipe yang ketiga yaitu menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan pemakai. Dan tipe yang keempat menghendaki keputusan eksplisit atau implisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Nah, arti penting standar akuntansi. Mengapa sih standar akuntansi itu penting? Standar akuntansi itu penting karena standar akuntansi itu memenuhi kebutuhan berbagai pengguna dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, menyamakan persepsi penyusunan laporan keuangan dengan si pengguna. Dan yang ketiga, terdapat keseragaman penyajian laporan keuangan baik konsep dasar, cara, dan asumsi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu konstitusi atau suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan di sini tuh maksudnya tujuan akan mengidentifikasikan sasaran dan maksud dari akuntansi. Dan fundamental di sini adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini ada ilustrasi dari kerangka konseptual. Bisa digambarkan seperti segitiga. Level yang pertama yaitu objektif atau tujuan. Jadi laporan keuangan itu dibuat berdasarkan tujuan. Dan yang kedua yaitu jembatan penghubung antara level 1 dan level 3. Berisi tentang karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Dan level yang ketiga yaitu asumsi, prinsip, dan kendala akuntansi.
Nah, dari ilustrasi tadi dapat kita uraikan. Yang pertama yaitu level 1 atau tujuan pelaporan keuangan, bisa dibilang objektif. Nah, tujuannya yaitu satu, harus bermanfaat untuk keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, untuk membantu mengurangi resiko atas ketidakpastian aliran kas di masa depan. Dan yang ketiga, yaitu laporan keuangan harus berkaitan dengan sumber-sumber yang dimiliki. Selanjutnya yaitu level 2, berisi tentang karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif adalah kriteria-kriteria yang menggambarkan bahwa laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan yang berkualitas. Nah, karakteristik kualitatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karakteristik fundamental, yang terdiri dari relevan. Relevan yaitu informasi memiliki manfaat bagi si pemakai, seperti predictive value atau nilai prediktif. Artinya, bisa dibayangkan keadaan selanjutnya karena laporan keuangan komparatif dengan tahun sebelumnya. Dan kedua yaitu confirmatory value atau memiliki daya uji. Maksudnya, laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu faithful representation atau informasi mampu menggambarkan secara wajar keadaan dan atau peristiwa yang sebenarnya. Sifatnya yaitu lengkap. Maksudnya informasi dalam laporan keuangan tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua yaitu netral. Laporan keuangan tidak memihak atau condong ke salah satu pihak. Dan yang ketiga yaitu bebas dari kesalahan, tidak sampai menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu karakteristik tambahan, terdiri dari satu yaitu comparability. Informasi dapat dibandingkan dengan informasi pada perusahaan tersebut periode sebelumnya atau perusahaan sejenis dalam skala yang sama. Yang kedua yaitu variable atau informasi yang dihasilkan dapat diverifikasi atau bisa diverifikasikan. Dan yang ketiga yaitu timelines. Informasi disajikan tepat pada waktunya. Yang keempat yaitu understandability. Informasi dapat dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya itu elemen laporan keuangan. Sejatinya elemen laporan keuangan itu ada 10 macam. Di sini saya bagi ke dalam laporannya masing-masing. Yang pertama yaitu laporan neraca. Terdapat elemen berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Terdapat investasi kepada pemilik, distribusi kepada pemilik, dan laba komprehensif. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Terdapat pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Level yang ketiga yaitu berisi tentang asumsi akuntansi, prinsip akuntansi, dan kendala akuntansi. Yang pertama, asumsi akuntansi terdiri dari satu, ekonomi entity atau business entity. Perusahaan dianggap sebagai unit usaha yang terpisah atau bebas dari campur tangan dari pihak dan unit lain. Yang kedua yaitu going concern. Perusahaan dianggap terus-menerus beroperasi tanpa batas waktu. Transaksi tidak membatasi sifat pencatatan akuntansi, dalam arti aktiva jangka panjang. Yang ketiga yaitu monetary unit. Semua transaksi dicatat dengan satuan uang saat transaksi terjadi. Di sini ada sistem pemilihan mata uang setempat atau mata uang yang kuat. Dan yang keempat yaitu time period. Kegiatan perusahaan dibagi ke dalam periode tertentu sesuai siklus kegiatan. Umumnya yaitu 1 tahun. Ini berkaitan dengan going concern, membagi periode tanpa batas menjadi lebih pendek. Oke, selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Yaitu ada measurement yang terdiri dari harga histori atau semua transaksi dicatat dengan harga pertukaran saat transaksi itu terjadi. Dan kedua yaitu fair value, yaitu aktiva, kewajiban, modal, dan biaya dapat dicatat dengan nilai sekarang atau bisa disesuaikan. Yang ketiga yaitu revenue recognition. Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan diterima. Namun, ada beberapa pengecualian dalam revenue recognition. Yaitu yang pertama, pendapatan boleh diakui saat produksinya sudah atau sedang dijalankan. Yang kedua, pendapatan diakui saat produksi selesai. Dan yang ketiga itu pendapatan diakui saat kas diterima. Yang keempat itu expense
recognition. Biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk mendapatkan pendapatan. Bisa diterapkan untuk HPP, tetapi tidak bisa diterapkan untuk biaya administrasi umum dan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu full disclosure. Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap. Apabila ada hal yang tidak bisa disajikan dalam laporan keuangan, maka akan dibuat catatan khusus atau laporan keuangan khusus. Selanjutnya yaitu kendala akuntansi. Yang pertama yaitu biaya. Biaya penyajian informasi harus sebanding dengan manfaat penyajian informasinya. Yang kedua yaitu materialitas. Dalam hal material, penyajian informasi keuangan mutlak dilakukan dengan benar. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.